Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Salsa Isnabila dengan NIM 112410250. Di sini saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan pada UMKM Kedai Dalgona Coffee dari mata kuliah Manajemen Keuangan kelas MA 24 C013 dengan dosen pengampu Bu Purwanti SPDMM. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana analisis laporan keuangan pada UMKM Kedai Dalgona Coffee. Slide pertama, saya menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, termasuk bidang kuliner. Dalgona Coffee menjadi salah satu minuman kekinian yang masih digemari oleh banyak orang. Namun, banyak UMKM belum melakukan pencatatan dan analisis keuangan secara sederhana. Oleh karena itu, saya tertarik menganalisis laporan keuangan sederhana dari Kedai Dalgona Coffee untuk mengetahui kondisi keuangannya. Nah, alasan saya memilih Kedai Dalgona Coffee karena usaha minuman ini cukup populer dan mudah ditemukan di sekitar kita. Melalui mini project ini, saya ingin melihat bagaimana pengolahan keuangan yang dilakukannya, apakah usaha ini mendapatkan keuntungan, dan bagaimana efisiensi biaya operasionalnya. Selanjutnya, yaitu ada tujuan dan metode analisis. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu pertama ada tujuan, dan yang kedua yaitu ada metode. Di sini saya akan membacakan tujuannya terlebih dahulu. Tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui kondisi keuangan Kedai Dalgona Coffee melalui laporan keuangan sederhana. Yang kedua, mengidentifikasi besarnya pendapatan, biaya, dan laba yang diperoleh. Dan yang terakhir yaitu memberikan gambaran efisiensi penggunaan modal. Selanjutnya, kita beralih ke metode. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data pemasukan dan pengeluaran selama satu periode 1 bulan. Yang kedua yaitu menyusun laba rugi sederhana. Dan yang terakhir yaitu menganalisis hasilnya untuk menilai kinerja keuangan. Tujuan ini dianalisis yaitu untuk mengetahui apakah Kedai Dalgona Coffee ini mampu menghasilkan laba dan mengelola modalnya dengan baik. Metode yang saya gunakan ini yaitu dengan mengumpulkan data keuangan sederhana selama 1 bulan, kemudian disusun menjadi laba rugi, apakah perusahaan ini mengalami keuntungan atau kerugian. Oke, next slide selanjutnya yaitu saya di sini ada data keuangan Kedai Dalgona Coffee. Nah, di sini ada gambaran dari keterangan, dari jumlah. Pertama yaitu ada pendapatan penjualan. Nah, pendapatan penjualan yang didapatkan oleh Kedai Dalgona Coffee ini mencapai sebesar 5 juta rupiah. Dengan pengeluaran seperti bahan baku, yaitu berupa kopi, ada susu, ada gula, ada es, dan juga cup. Itu diakumulasikan, dijumlahkan kurang lebih mencapai sebanyak 2 juta rupiah. Kemudian ada pengeluaran lagi seperti biaya listrik dan juga air. Dalam per bulannya mereka menghabiskan sebanyak 300.000 rupiah. Kemudian juga ada gaji karyawan, karena di situ hanya ruko kecil-kecilan saja, jadi gaji karyawannya juga mungkin sedikit, yaitu sebanyak 700.000 rupiah. Lalu selama 1 bulan itu total biaya pengeluarannya yaitu sebesar 3.500.000. Kemudian dari pendapatan ini dengan pengeluaran ini dikurangi untuk mendapatkan laba bersihnya tersebut menjadi berapa. Nah, laba bersih di sini yaitu mendapatkan sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, berikut ini adalah data keuangan Dalgona Coffee selama 1 bulan. Dari total pendapatan sebesar 5 juta rupiah, pengeluaran terbesar berasal dari bahan baku, kemudian gaji karyawan dan juga sewa tempat. Setelah dikurangi seluruh biaya, diperoleh laba bersih sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, di sini juga ada cara rumus bagaimana kita menghitung laba bersih, yaitu total pendapatan dikurangi total biaya. Jadi mereka mendapat penjualannya itu berapa,
Kemudian dikurangi oleh total biaya sebanyak selama 1 bulan itu mereka mengeluarkan biaya apa saja. Kemudian hasil tersebut dikurangi dan menjadi 1.500.000 seperti contoh dalam slide ini. Oke, selanjutnya yaitu hasil analisis dan intervensi. Hasil dari analisis yang saya jelaskan tadi, hasil dari analisis laporan keuangan sederhana tadi, yaitu laba bersih per bulan Dalgona Coffee itu sebesar Rp1.500.000. Kemudian ada margin labanya sekitar 30% dari total pendapatan. Yang ketiga yaitu usaha dinilai cukup efisien dalam mengelola biaya. Pengeluaran terbesar ini terdiri dari seperti bahan baku dan sewa tempat. Yang terakhir yaitu adalah perlu strategi untuk menghemat biaya dan juga bahan baku. Selanjutnya, yaitu berdasarkan dari laporan tersebut, usaha kedai Dalgona Coffee ini memperoleh laba besar 1.500.000 per bulan atau sekitar 30% dari total pendapatan. Hasil ini menunjukkan bahwa usaha ini sudah cukup berjalan baik dan juga efisien. Namun, biaya bahan baku dan sewa tempat ini masih terbilang cukup tinggi, sehingga mungkin evaluasinya yaitu bisa lebih diperhatikan lagi agar laba ini bisa lebih meningkat dan usaha ini bisa lebih untung lagi. Oke, selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan rekomendasi. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan apa saja dan apa saja sih kayak rekomendasi yang saya sampaikan dari analisis keuangan tersebut. Yang pertama yaitu ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu adalah usaha kedai Dalgona Coffee ini telah menghasilkan laba yang stabil, artinya antara pendapatan, pengeluaran, dan juga keuntungan itu masih dibilang stabil dan efisien. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaannya, keuangannya cukup baik meskipun masih sederhana, karena mungkin itu masih dalam usaha kecil-kecilan dan juga harganya masih affordable. Terus yang ketiga yaitu potensi usaha ini cukup menjanjikan jika dikelola secara lebih efisien. Oke, selanjutnya yaitu ada rekomendasi. Yang pertama yaitu lakukan pencatatan keuangan secara rutin, artinya setiap sebulan sekali ini penjual harus melakukan pencatatan keuangan secara rutin seperti apa saja pendapatannya berapa, pengeluaran per bulannya berapa, kemudian diakumulasikan untuk mendapatkan labanya sebesar berapa. Yang kedua yaitu tekan biaya bahan baku dengan mencari supplier yang lebih murah. Mungkin seperti bahan bakunya seperti untuk mencari es atau cup dan juga susu dan lain-lain. Untuk keperluan penjualan, itu bisa mencari supplier yang lebih murah lagi. Terus tambahkan variasi menu untuk meningkatkan pendapatan. Jadi kesimpulannya itu kedai Dalgona Coffee ini sudah menunjukkan kinerja keuangan yang positif dengan laba yang stabil. Untuk kedepannya, pemilik dapat menekankan biaya bahan baku dan menambah agar keuntungan meningkat. Selain itu, pencatatan keuangan ini bisa lebih rapi agar membantu pemilik memantau perkembangan usahanya. Artinya, pencatatan keuangan ini mungkin bisa dibuat lebih rapi lagi, lebih rinci lagi agar pemilik ini tuh bisa memantau gitu perkembangannya itu seperti apa per bulannya. Oke, selanjutnya yaitu ada dokumentasi. Ini merupakan dokumentasi saya pada saat saya bertanya-tanya dengan karyawan yang bekerja di kedai Dalgona Coffee tersebut. Nah, yang sebelah kanannya itu merupakan produknya, seperti itu. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.